Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rasuliani dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Alhamdulillah ditempatkan PLP di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, pada baik. Pada hari ini ada yang sakit tanpa keterangan atau izin? Baik, ada yang izin ya. Baik, untuk minggu kemarin ada yang tahu kita membahas apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita membahas tentang bukti transaksi. Pada minggu kemarin, bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti internal dan eksternal. Selanjutnya, beberapa contoh bukti transaksi. Di antaranya adalah faktur, kwitansi, nota kredit, nota debit, dan nota kontan, serta memo dan cek. Materi hari ini kita akan membahas tentang penggolongan akun. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyajikan penggolongan akun pada perusahaan jasa. Baik, kita langsung saja ke memasuki materinya ya. Yang pertama, akun harta atau aset ya. Harta atau aset adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, harta dapat dikelompokkan atas kelancaran likuiditas, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud serta harta lainnya. Di dalam harta lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di harta lancar ada kas ya. Kas adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat ya, baik yang ada dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan seperti saldo rekening giro ya, perusahaan yang terdapat pada bank lain. Selanjutnya ada surat-surat berharga atau EPEK ya. Adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk yang diperjualbelikan, gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Selanjutnya ada wesel atau tagihan ya. Wesel tagihan adalah yang diperkuat dengan promes, piutang atau yang diperkuat dengan promesnya. Selanjutnya piutang adalah tagihan pada pihak bank, perorangan maupun bank badan usaha lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persediaan barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia akan dijual pada perusahaan dagang tersebut. Selanjutnya, perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan pada diperkirakan habis pakai ya. Selanjutnya beban dibayar di muka, berarti biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembelajaran belum diperoleh atau digunakan sepenuhnya, jadi dibayar di muka ya. Selanjutnya, pernyataan atau investasi adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau suatu barang berharga lainnya. Selanjutnya, harta tetap. Harta tetap adalah harta yang berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Selanjutnya, harta tak berwujud adalah harta yang tidak mempunyai wujud, tidak
tidak ada wujud fisiknya ya, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Contoh harta tak berwujud ya. Yang pertama, hak paten. Hak paten yaitu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Selanjutnya, hak cipta, yaitu harta yang menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Misalnya, hak cipta lagu. Selanjutnya ada goodwill, yaitu nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Dengan adanya goodwill, barang yang diproduksi mendapatkan kepercayaan dan dibeli oleh masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada akun kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha ya. Kewajiban dibebankan atau dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Oke, utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar meliputi wesel bayar, utang yang daerahnya adalah promes. Selanjutnya utang usaha atau utang dagangnya, kewajiban yang lambat pemberian jasa atau barang secara kredit. Selanjutnya biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang tidak terjadi tetapi belum dapat dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji, dan utang bunga. Oke, selanjutnya pendapatan. Oke, selanjutnya pendapatan diterima di muka, yang kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu utang, sedangkan penyerahan jasa atau barang belum dilakukan. Selanjutnya utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan baru atau memesan barang baru, yang termasuk utang jangka panjang antara lain utang bank, yaitu pinjaman modal kerja dari bank untuk pelunasan usaha. Yang kedua ada utang hipotek, yaitu pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Yang ketiga ada utang obligasi, yaitu utang yang dibedakan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Yang selanjutnya ada utang lain-lain, adalah utang yang tidak termasuk di dalam utang lancar ataupun utang jangka panjang. Misalnya utang kepada direksi dan kepala pemegang saham. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akun modal equity atau ekuitas. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Oke, selanjutnya ada akun pendapatan. Pendapatan dibedakan atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Selanjutnya
Akun beban. Akun beban dapat dibedakan sebagai berikut ya. Beban dapat dibedakan atas beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya beban lain-lain yaitu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh oleh bank. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ya. Kalian bisa download di Google Classroom atau WhatsApp Group. Nanti Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya itu ada 5 soal ya. Yang pertama, soal yang pertama, 1. Tuliskan pengertian harta. Yang kedua, tuliskan 4 kelompok harta. Yang ketiga, tuliskan pengertian liabilitas. Yang keempat, tuliskan perbedaan utang hak dan utang hipotek. Yang kelima, tuliskan 2 kelompok pendapatan. Oke, itulah kuisnya. Jadi kalian mengerjakannya di di kertas folio ya. Dikumpulkan, nanti dikumpulkannya di WhatsApp group atau Classroom ya. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang siklus perusahaan jasa. Jadi kalian baca-baca terlebih dahulu tentang siklus perusahaan jasa. Terima kasih udah di masa pandemi ini. Mungkin kita tidak bisa tatap muka, tapi semoga bumi kita lekas membaik pada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.